Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersuka cita di awal tahun baru ini. Saya berdoa semoga saudara masih terus bersemangat untuk mengawali tahun baru dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Kristus. Kiranya segala sesuatu berjalan dengan lebih baik tahun ini. Sahabatku, seperti biasanya, mari kita berdoa sebelum memulai saat teduh. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu hari ini di dalam kerinduan dan kerendahan hati untuk belajar dari firman-Mu. Singkapkanlah apa yang terselubung dari mata kami dan terangilah pikiran kami sehingga kami bisa memahami apa yang kami dengarkan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, apapun yang saudara alami di tahun 2024, apakah itu berupa kehidupan yang penuh perjuangan atau kehidupan yang penuh berkat, saya berdoa kepada Tuhan dan berharap setiap saudara yang mendengarkan renungan hari ini akan memperoleh terobosan baru yang lebih luar biasa tahun ini. Salah satu nama Allah yang disebutkan dalam perjanjian lama adalah Yehova Baal Peres atau Allah yang menerobos. Hal ini tertulis dalam 2 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dari sekian banyak nama Allah yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu sekitar 85 nama, kita bisa mengenal dan mengalami betapa luar biasanya Allah kita. Dari setiap pengalaman kehidupan kita bisa mengenal dan mengalami satu persatu nama Allah. Saat kita sakit dan disembuhkan Allah secara mujizat, kita mengenal dan mengalami Allah Yehova Rafa. Saat kita mengalami kekurangan dan Allah mencukupi kebutuhan kita secara mujizat, kita mengenal dan memahami Allah Yehova Jireh. Saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, kemudian Allah memberikan damai sejahteranya, kita mengenal dan mengalami Allah Yehova Shalom. Saat kita mengalami kebingungan mengenai jalan hidup kita dan Allah memberikan tuntunannya, kita mengenal dan mengalami Allah Yehova Ra'ah. Hanya mendengar nama-nama Allah disebutkan sangat berbeda dengan mengalami langsung pembuktian karakter Allah yang sesuai dengan nama-namanya. Kita akan selalu mengingat karena kita sudah mengalami. Yehova Baal Peres atau Allah yang menerobos disebutkan oleh Daud saat ia berada di dalam kubu pertahanan dan dikelilingi oleh musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Kubu pertahanan adalah tempat untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Tetapi Daud bertanya kepada Allah dan Allah menyuruhnya untuk maju menyerang bangsa Filistin dan memperoleh kemenangan karena Allah yang menerobos bersama dengan Daud. Begitu juga di tahun yang baru ini. Apabila kita ingin mengenal dan mengalami Allah Yehova Baal Peres, maka kita harus menerobos bersama dengan Allah dengan mempergunakan rencana Allah. Rasul Paulus merasakan bahwa Allah akan melakukan suatu terobosan yang luar biasa di Efesus, tempat yang akan dikunjunginya, sehingga ia melakukan hal ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkarea karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia.
Rasul Paulus mencukur rambutnya. Hal ini berbicara tentang 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk menerobos bersama Allah, yaitu hal yang pertama, memotong sesuatu. Jikalau kita ingin menerobos bersama Allah, maka ada hal-hal yang harus kita potong dari hidup kita. Ada hal-hal dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Jikalau kita tetap ingin melakukan hal-hal tersebut, maka kita tidak akan bisa melangkah maju untuk menerobos, melainkan kita akan tetap terikat di tempat kita semula. Hal yang kedua yaitu siap untuk merasa tidak nyaman. Rambut bagi orang-orang Yahudi merupakan lambang kehormatan. Jadi saat Rasul Paulus memutuskan untuk memotong rambutnya, ia sudah bersiap untuk merasa tidak nyaman. Begitu juga halnya apabila kita ingin menerobos bersama Allah, kita harus bersiap untuk melakukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman karena kita tidak terbiasa melakukannya. Jikalau kita tetap melakukan hal-hal yang sama, maka kita akan memperoleh hasil yang sama. Oleh karena itu, menerobos bersama Allah pasti akan membuat kita harus melakukan hal-hal yang berbeda. Hal yang ketiga yaitu perubahan dalam pola pikir. Rasul Paulus mencukur rambutnya sebagai gambaran perubahan pola pikir. Untuk mengalami terobosan dalam hidup kita, kita tidak bisa berpikir sama seperti pikiran kita sebelumnya, melainkan pikiran kita harus berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, mengawali tahun baru ini, marilah kita meminta kepada Allah agar terjadi terobosan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bersikaplah peka ketika Allah memberitahu kita hal-hal apa yang harus kita rubah di dalam hidup kita dan apa rencana Allah yang harus kita lakukan. Kemudian lakukanlah dengan taat, maka kita akan mengalami terobosan seperti halnya Daud mengalami terobosan bersama Allah. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Tahun ini kami ingin mengalami terobosan seperti Daud. Beritahukanlah kami tentang hal-hal yang perlu kami rubah dan berikanlah kami rencana-Mu untuk kami lakukan. Biarlah mata kami memandang dan melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami tahun ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.